Kembali di Corporate Action, kita masih membahas kinerja PT Batavia Prosperindo Trans, masih bersama Pak Paulus Handikdo dan juga Bu Rima Rupita. Bu Rima, ini di tengah pandemi seperti sekarang, apakah masih punya target ekspansi? Untuk ekspansi secara wilayah, memang kami masih wait and see ya Pak ya. Jadi kami tadinya awal tahun ini punya rencana untuk expand ke Indonesia Timur, lebih ke Kalimantan dan Sulawesi ya untuk pembukaan cabang. Cuma dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan ini, jadi kami hold sementara sampai kira-kira kondisinya lebih baik ya. Harapannya sih nggak sampai akhir tahun. Karena memang kebutuhan customer juga cukup banyak yang meminta kami untuk buka di daerah-daerah tersebut. Artinya sebetulnya pasarnya sudah ada? Pasarnya sudah ada, customer existing kami di daerah-daerah tersebut juga sudah cukup banyak. Gitu loh. Jadi lebih mengakomodir ke permintaan dari existing customer kami. Oke. Nah kalau bicara soal CAPEX tadi disampaikan juga ini ada rencana pembelian sampai 800 atau 900 unit baru tadi, kalau saya tidak salah. Iya, jadi sebenarnya rencana awal kita secara proyeksi itu kan ada pembelian sekitar 900 unit baru, tapi sebagian digunakan untuk peremajaan, jadi 500-an akan dijual, dengan 900 dibeli. Cuman gini, dengan adanya COVID ini memang rencana itu jadi sedikit berubah. Kita dengan, harus disesuaikan ya? Betul, hasil dari pembicaraan dengan komunikasi dengan customer, kita tahu gambarannya seperti apa, akan kebutuhan, kita percepat penjualan mobil penumpang, tapi mobil niaga kita tahan penjualannya sehingga saat ini kalau tahun sebelumnya itu kita masih lebih banyak mobil passenger daripada komersial, saat ini kita lebih banyak mobil komersial daripada mobil passenger. Ini maksudnya mobil-mobil yang sebelumnya dipakai ya, mobil-mobil bekasnya itu kan itu ada umurnya ya? Ini yang sebetulnya dijual-jualin kan? Betul. Nah, untuk efisiensi sendiri, ini kan di tengah pandemi banyak perusahaan yang melakukan efisiensi. Nah ini gimana Bu Rima? Mungkin dari Pak Paulus. Pak Paulus mungkin, efisiensi mungkin ada, ya banyaklah bentuk efisiensi yang bisa dilakukan kan sebetulnya. Nah kalau di pemotongan jumlah karyawan, pemotongan gaji gitu ya. Atau penghilangan mungkin ada kegiatan apa jadi nggak ada, bagaimana? Puji Tuhan sampai hari ini kita tidak melakukan pengurangan pegawai. Dan tidak ada layoff ya? Tidak ada layoff dan kita tidak ada pemotongan gaji juga. Ya tentunya akibat yang tadi kita lakukan tindakan cepat untuk merubah passenger ke komersial, sehingga penjualan masih tetap, maksudnya penyewaan masih tetap berjalan lancar, pendapatan masih, meskipun proyeksi untuk jumlah armada itu nggak sesuai, tapi bottom line-nya masih on track gitu. Nah ini kalau di tengah pandemi seperti sekarang, katanya cash flow itu menjadi kunci sebetulnya bagi keberlangsungan perusahaan. Nah tapi di sisi lain ketika kayak BPTR ini berhubungan dengan klien, juga dengan berhubungan dengan perusahaan-perusahaan lain, gitu yang 70%-nya tadi kalau nggak salah menjadi klien ya, itu bukannya juga akan sangat mengganggu cash flow BPTR? Ya justru itu, karena itu langkah awal kita adalah komunikasi dengan customer, kita tahu gambaran kira-kira apa yang akan terjadi dengan cash flow-nya. Kita sudah melakukan langkah antisipasi, persiapan kalau cash inflow-nya berkurang. Tapi ternyata yang sampai dengan akhir bulan 6 kemarin berkurangnya itu sekitar 17%, jadi masih dalam range yang kita antisipasi. Kalau menurut Bu Rima sebetulnya ada nggak mungkin stimulus yang dibutuhkan mungkin dari pemerintah gitu ya untuk bisnis seperti BPTR ini, atau bagaimana? Kalau untuk dari sisi kebijakan atau policy dari pemerintah, sedikit banyak sih memang ada pengaruh buat bisnis kami ya. Jadi seperti misalnya kemudahan untuk pengurusan dokumen kendaraan, terutama saat ini kan kami lagi fokus untuk di kendaraan niaga ya. Seperti yang kita tahu bersama, untuk kendaraan niaga itu terkait banyak sekali izinnya gitu lah. Ada KIR, ada apa namanya? Tapi itu demi keamanan kan sebetulnya. Betul. Tapi di saat-saat yang kondisi yang serba terbatas ini, kami berharap juga ada support dari pemerintah untuk lebih bisa memperlancar untuk pengurusan dokumen angkutan barang tersebut. Hanya itu saja sebetulnya yang mungkin terutama di daerah-daerah ya. Itu kan kita sekarang otonomi daerah, peraturan di masing-masing daerah itu beda. Jadi surat yang dibutuhkan di daerah-daerah tertentu kadang-kadang butuh
surat yang berbeda gitu. Oke. Kalau untuk wilayah operasi sendiri BPTR sekarang ada di mana saja sebetulnya? Masih sebagian besar masih di Jawa ya. Di Jawa. Dan Sumatera. Jawa dan Sumatera. Sumatera, ya. Oke, target ke depan yang paling dekat ini kemana? Kita sih Kalimantan ya. Kalimantan. Kalimantan. Oke. Terus selain Kalimantan, Sulawesi? Dua pulau itu sih. Dua pulau itu. Yang kita Oke. fokusin. Baik. Mudah-mudahan tahun ini. Mudah-mudahan tercapai ya Bu Rima dan Pak Paulus. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Corporate Action. Pemirsa, Corporate Action masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda sesaat lagi.